Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Ahmad Khozinuddin sepertinya makin babak belur berhadapan dengan Pak Arianto Sutadi, salah satu penasihat ahli Kapolri. Karena kalau kalian ingat, Khozinuddin ingin mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan menggunakan 50 nama tokoh nasional katanya. Tapi Pak Arianto menjelaskan hal yang membuat Khozinuddin mati kutu dan patut diduga permohonan dia bakal ditolak Polda Metro dan Roy Tiva tetap akan masuk penjara, teman-teman. Dan selain itu, saya juga punya kabar yang tidak kalah mengejutkannya bahwa Ugroseno kabarnya kemarin datang ke rumah sakit Polri untuk menjenguk Roy Suryo dan juga Tiva. Tapi diduga orang ini malah disuruh pulang oleh petugas, dalam tanda kutip diusir. Waduh. Karena apa, teman-teman? Dia ini bukan keluarga Tiva, bukan keluarga Roy Suryo, bukan juga kuasa hukum. Siapa orang ini? Dan apakah dia masih ingin menggunakan embel-embel mantan Wakapolrinya untuk mengintervensi petugas? Sama seperti yang dia lakukan ketika Roy Suryo ditangkap dan Tiva ditangkap di Polda Metro Jaya. Dia kan sempat mengatakan, saya ini mantan Wakapolri. Waduh, emang kenapa? Nah, terakhir ada video di mana Refli Harun kabarnya juga sedang mengancam Presiden Prabowo. Benarkah begitu? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Joko Widodo Tumben. yang hari ini 20 Kok bilang Bapak ke Pak Jokowi? 2026 Biasanya kan bilangnya Saudara Joko Widodo. Selamat ulang tahun, Pak. Bapak hari ini merayakan kebahagiaan di atas penderitaan dua anak bangsa yang terzalimi karena laporan Bapak. Yang kedua juga saya ingin sampaikan salam ke Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Pak, anak buah Anda telah menjalankan wewenang secara sewenang-wenang. Karena kalau untuk tahap 2 itu tidak harus melalui upaya penangkapan. Masih ada wewenang lain yang bisa dijalankan melalui pemanggilan. Tetapi anak buah Anda telah melakukan tindakan sewenang-wenang. Bahkan peristiwa penangkapannya layaknya film G30 SPKI saat mengambil para jenderal. Dan terakhir saya ucapkan juga terima kasih kepada Polda Metro Jaya, terutama Kabid Humas Polda Metro Jaya. Saya pikir surprise untuk ulang tahun itu hanyalah candaan. Dan ternyata hari ini kita seluruh rakyat melihat hukum diorkestrasi, bahkan penangkapan seseorang itu jadikan hadiah ulang tahun yang terindah untuk Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo. Si Empel mau nangis loh. Mengucapkan ulang tahun kepada Pak Jokowi sambil menangis. Waduh, Empel, kasihan kali kau, Empel. Tapi jangan kau framing aneh. Jangan framing aneh lah. Fokus aja menghadapi proses hukum, Pel. Fokus. Biar nanti di pengadilan kau bisa menang. Kali ya kan, kali aja. Tanggapannya, Pak? Saya nggak nanggapi. Oke. Buat apa saya tanggapi kan? Tapi Itu kenapa kan uraian kira-kira daripada Pak Khozinuddin dari sudut pandang dia. Ya, itu hak beliau. Itu hak dia, mau ngomong apa aja silakan aja. Cuman yang namanya penangkapan, penahanan itu ya. Penangkapan itu kan istilah dalam hukum. Di dalam hukum KUHP itu, penangkapan itu bisa dilakukan terhadap seorang tersangka. Kalau orang itu statusnya Berdasarkan indikasi tertentu nggak, Pak? Iya. Kalau sudah ada itu alat bukti yang cukup 2. Ya. Bahwa itu patut diduga sebagai tersangka, maka dia bisa ditangkap. Nggak mesti dilihat misalnya akan ada potensi kabur atau itu, menghalangi. Nah, itu baru satu ya, istilah penangkapan itu ada. Penangkapan itu istilah hukum menempatkan seseorang ada di dalam kekuasaan aparat untuk kepentingan penyidikan. Itu tujuannya. Tapi kira-kira pertimbangan penyidik apa, Pak? Sampai kalau harus itu kemarin ya dia pasti ingin menjamin supaya nanti pada saat itu diserahkan barang itu ada. Dia daripada nanti dia nggak itu, kemudian sudah lengkap mau diserahkan barang itu nggak ada, gimana? Tersangkanya nggak datang ya kan? Itulah saya kira itu pertimbangan polisi ya. Yang namanya penangkapan itu diskresi, Pak. Polisi bisa manggil, bisa menjemput, bisa menangkap di jalan, menangkap di rumah, bisa aja itu. Itu diskresi. Dan polisi akan memperhitungkan kira-kira risiko apa apabila dia itu tidak tertangkap, itu yang dilakukan oleh. Jadi begini Pak Ari, konstruksinya ini itu Pak Roy, Mas Roy dan juga Dr. Tiva itu kan ditangkap gitu ya, ditangkap
itu sebetulnya untuk diserahkan atau dilimpahkan ke kejaksaan, begitu maksudnya? Untuk kepentingan itu kan. Untuk kepentingan itu. Untuk kepentingan. Nah, bila mana kejaksaan melihat ini tidak perlu harus ditahan, misal seperti itu. Itu nggak urusan kita. Polisi nggak akan berpikir lagi, Pak, itu nanti titip jaksa ini tolong ditahan. Nggak akan mungkin gitu, Pak. Lalu kenapa nggak tunggu Kewajiban aja polisi, keputusan Pak. dari kejaksaan? Apa Baru kemudian dilakukan Loh kan penahanan. jaksa udah bilang udah lengkap. Kewajiban polisi kan tinggal ngasih, menyerahkan. Nah nanti kalau seandainya itu jaksa udah bilang lengkap ya, kemudian mau diserahkan Senin misalnya gitu ya. Kemudian polisi tidak yakin Senin itu ada gitu kan. Kan dia mendingan sekarang itu saya keep dulu kan. Baru nanti serahkan kan gitu. Perkara itu mau ditahan apa tidak. Cuman kan itu, tafsirnya kan macam-macam, Pak. Jadinya. itu memang ini kasus ini kan memang kayak gitu, Pak. Kalau saya bilang ini kasus ini kalau nangani 2 bulan selesai, Pak. Tapi ini udah 1 tahun lebih gitu. Nah, bicara soal penangguhan, Pak Ari. Ya. Mungkin Kak Polda Metro Jaya itu berdasarkan ada jaminan beberapa tokoh-tokoh ini dan lain sebagainya. Ini menangguhkan begitu. Ya, polisi sekarang kemarin ngapain nangkap kalau sekarang menangguhkan? Itu juga yang saya pikirkan, Pak. Kalau kemarin Kan mau diserahkan, kan? Iya kan mau diserahkan. Tanggung Polisi itu gitu ya. makanya penangguhannya ya oleh polisi serahkan pada jaksa, silakan mengajukan ke jaksa. Kira-kira gitu pemikiran polisi. Tapi polisi ini gini ya. Ibarat saya nih, Pak, bikin skripsi kembali lagi tuh, Pak. Skripsi sudah selesai, Pak. Kan buru-buru saya selesaikan. Siapa tahu besoknya skripsi mau selesaikan, malam ini kemalingan saya kan malah jadi masalahnya kayak gitu, simpel aja sebenarnya, tidak ada masalah apa-apa menurut saya sih kalau melihat dari sudut penyidikan itu. Kalau bagi saya sih kasus ini suatu proses hukum yang biasa ya. Artinya tidak serampang, Pak, begitu. Ya, menurut saya kasus ini kan cuma pencemaran nama, kemudian tuduhan ijazah palsu yang dulu. Kalau saya dulu sudah mengatakan ya, kalau saya dulu penyidiknya itu, kalau tidak ada unsur politik ini 2 bulan selesai ini. Sejak dulu, April itu. Tapi kan kemudian jadi panjang sampai sekarang ini ya. Dan saya bersyukur akhirnya proses peradilan itu berjalan sesuai dengan apa yang tertera di dalam SOP maupun pengalaman saya selama penyidik. Jadi kalau saya melihat ya, Polda Metro ini sangat terlalu hati-hati. Justru terlalu hati-hati. Sangat terlalu hati-hati ya. Bahkan kemarin waktu pengumuman aja kan runtut panjang sekali gitu ya. Dia mengatakan bahwa kita sudah pakai prosedur ini, kemudian ini kan baru tahap 2 tadi kata pengacara. Ya, intinya Polda Metro itu menurut saya sangat hati-hati karena apa? Dia kayaknya ngemong gitu ya, ngemong dari pihak sana pihak sini gitu. Jadi pengumuman aja panjang sekali. Kemudian kemarin waktu saya mendengar pengumuman itu ya, ini jadi lama karena apa? Karena kita juga menuruti kehendak daripada tersangka, suruh ada lapor pembanding dan sebagainya, itu kan diturutin segala itu. Ini yang agak beda dengan kasus-kasus yang saya lihat. Karena nggak pernah ada itu kasus kita itu menuruti habis diperiksa begini, kemudian ke sana meminta supaya diperiksa ini diturutin juga gitu loh. Tapi soal penahanan dan penangkapannya apakah sudah memenuhi syaratnya, Pak Ari? Kalau menurut penahanan ya syaratnya ya memenuhi syarat kan. Syarat material maupun formil. Ada yang salah dengan penangkapan ya? Kita menyebutnya penangkapan berarti kan ibaratnya kan? Gini ya, kalau yang namanya salah penangkapan itu tinggal di peradilan aja. Ukurannya gitu, Pak. Kalau itu salah apa tidak, itu di dalam KUHP sudah diatur. Jadi selain penetapan tersangka, upaya penangkapan juga bisa di pra-peradilan? Semua, upaya paksa itu bisa diuji dengan pra-peradilan. Gitu. Kalau ini di mata saya, itu penangkapan kayak gini biasa aja. Kita nangkap kasus-kasus yang biasa tuh ya kayak gitu. Cuman nggak pernah diekspos masalahnya, sehingga tidak jadikan itu melanggar HAM. Menurut Pak Ari? Iya, menurut saya sudah sesuai dengan SOP. Kenapa bisa ada narasi seakan-akan kayak itu kan pandangan penangkapan G30S gitu. Itu narasinya. Ya itu pandangan daripada yang penasihat hukumnya, aparat hukumnya. Saya itu boleh-boleh saja ngomong sampai sekarang ini kan memang kita bebas berpendapat kan. Senyum boleh saja mengatakan gitu. Cuman tolong dihargai perbedaan pendapat itu gitu. Jadi jangan memaksakan pendapat itu pasti benar sendiri, yang lain salah gitu. Itu gitu aja. Jadi ya, bagi saya ini saya lega ya, karena apa? Yang dulu saya tunggu-tunggu. Ya, sekarang saya dulu saya tunggu-tunggu ini perdebatan di publik ini kan juga begitu dahsyatnya ya. Orang-orang yang pinter pun sekarang pakar ini semua ikut-ikut ini, ikut-ikut terlibat gitu. Nah, itu
Ini hanya selesai kalau nanti dibuktikan di pengadilan. Sehingga kita tidak terbelah. Kalau saya sih cita-citanya cuma gitu aja. Jadi sekarang lega. Karena apa? Yang kedua, besok ini kalau sudah diserahkan kepada kejaksaan, itu polisi sudah selesai tuh. Ibarat skripsi itu, polisi sudah serahkan pada ini. Tinggal nanti diuji nih lulus apa enggak itu. Gitu. Tapi lulus apa tidak itu dikembalikan lagi berkas ini. Polisi nggak akan ngitung itu. Oh itu. Nggak akan ngitung. Kita ngapain ngitung kayak gitu? Yang penting tugas kita sudah selesai, dinyatakan lengkap, kasihkan sudah selesai. Jadi masalah penahanan apa tidak itu polisi tidak akan mikir lagi tuh. Oh, berarti nanti kalau Senin ini Roy Tiva diserahkan ke kejaksaan, barang bukti serta tersangka 2 orang yang diserahkan kejaksaan, berarti wewenangnya sudah ke kejaksaan. Mau dia ditahan, mau dia dilepas, itu sudah wewenang kejaksaan, bukan lagi wewenang dari polisi. Nah, ini penting teman-teman. Jadi jangan nanti kita menyerang-nyerang Polda lagi, jangan lagi kita menuntut Polda lagi, karena bukan lagi wewenang dari Polda. Polda sudah menyerahkan semuanya ke kejaksaan. Nah, kita lihat nanti kejaksaan, jangan sampai kejaksaan panas dingin juga ya kan. Jangan. Jadi sebenarnya harus ditahan, tapi ya roman-romannya sih ditahan ya kan, karena kalau dia keluar lagi, congornya kemana-mana lagi. Jadi nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Dan Udin, kalau kita lihat Udin ini ya, selama tampil di TV setelah penangkapan Roy dan Tiva, senyumnya tuh udah hilang teman-teman. Dia nggak pernah lagi senyum, cemberut aja ya kan, merengut aja. Ada apa dengan kau Udin? Apakah kau memikirkan jejak kelam kau sebagai pengacara makin buruk? aduh, kasihan Udin. Sepakat nggak kita? Kita hanya memberikan kesempatan sampai tanggal 20 Oktober 2026. Sepakat nggak? Sepakat nggak? 6 bulan saja. 6 bulan berlalu tidak ada apa-apa, 1 tahun berlalu tidak apa-apa, 1,5 tahun juga tidak ada apa-apanya. Lalu mau berapa tahun kita memberikan kesempatan kepada Prabowo Subianto untuk membuktikan bahwa dia adalah pemimpin yang canggih, pemimpin yang tercerahkan, pemimpin yang bisa membawa bangsa ini ke dalam kehidupan yang jauh lebih baik. 2 tahun. 2 tahun. Jadi walaupun jenderal, saya bentak juga di sini. Lele, urus kau tuh, klien kau tuh. Jangan kau ancam-ancam Presiden Prabowo. Ya kan? Kita harus jelas dan tegas, memberikan garis batas yang betul-betul masuk akal kepada pemerintahan ini. Karena kalau sudah 2 tahun tidak menunjukkan hal yang substantif misalnya, apa yang substantif itu? Saya ingin mengatakan yang substantif itu 2 bagi saya. 1, Prabowo Subianto harus mengatakan bahwa dia tidak ingin dipilih kembali for the second term of office. Lah? Sepakat nggak? Karena kalau dia terpilih lagi atau mau mencalonkan lagi, maka yang dilakukan dia adalah bagaimana meniru cara Jokowi. Lah? Yaitu melakukan state captures. Nah, mana Said Didu? Mana gerombolan-gerombolan yang selama ini menuduh geng Solo ingin melengsarkan Prabowo? Lihat kau nih gerakan-gerakan kawan kau nih. Lihat gerakan-gerakan gerombolan kau nih. Siapa yang mau melengsarkan presiden? Ya gerombolan kalian sendiri yang selama ini teriak-teriak, si Sunarko lah, GMKR lah, mantan-mantan Purnawirawan Jenderal lah. Ini kelompok mereka nih. Si Refli Harun lah dan kawan-kawannya. Lihat nih buktinya nih. Jadi jangan kau tuduh-tuduh geng Solo, jangan. Semua akan dia kuasai. State financial resources, state apparatus, state facilities. Karena kalau Anda menguasai 3 itu, Anda menang dalam pemilu. Maka saya katakan, kalau seandainya Prabowo mau mencalonkan diri lagi pada pemilu 2029, tidak usah diadakan pemilu. Tidak ada gunanya. Pasti menang dia. Buang-buang duit. Lah? Karena itu, ngatur. Perbaikan hanya mungkin dilakukan kalau ada clear statement dari Prabowo Subianto. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, tidak akan mencalonkan pada pemilu atau Pilpres 2029. Maka dengan demikian, dia akan menggunakan masa jabatannya semaksimal mungkin. Tapi kalau dia berpikir untuk the next election, maka 2 tahun sebelum election, dia akan melakukan langkah-langkah yang tidak lagi baik bagi pemerintahannya, yaitu melakukan state capture. Semuanya akan diambil alih, uang dicari untuk for the next election. Bahaya sekali narasi-narasi ini. Di mata saya dan banyak rakyat Indonesia, Anda telah menjadi presiden yang zalim.
Video singkat ini saya tujukan terutama untuk Saudara Prabowo, Presiden kita, dan juga untuk orang-orang yang selalu berada di lingkaran istana yang mengerumuninya. Bung Prabowo, Polda Metro Jaya menurut hemat saya telah melakukan kezaliman atas Roy Suryo dan T. Fauzia. Tuduhannya, keduanya telah melakukan penyebaran informasi yang tidak benar karena menuding ijazah Jokowi palsu. Tuduhan itu dianggap fitnah karena dalam analisa Polda Metro Jaya ijazah Jokowi itu asli. Ini luar biasa. Ya. Sekarang kedua tokoh itu berada di ruang tahanan Polda Metro untuk kemudian kasus Mas Roy dan Ibu Tifa akan dilimpahkan ke kejaksaan. Betul. Nah, betul. Bung Bowo, kalau Anda biarkan kezaliman hukum ini tumbuh merajalela, tunggu saja prahara politik yang akan Anda hadapi. Lah, jadi penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan Roy dan Tifa menurut saya merupakan pinnacle of injustice. Ya. Jadi sebuah puncak kezaliman. Di mata saya dan banyak rakyat Indonesia, Anda telah menjadi presiden yang zalim dan sekaligus takabur. Referensi saya itu adalah Al-Quran, kitab suci yang sudah berusia mendekati 15 abad, yang tetap otentik, tidak bisa dipalsukan walaupun hanya satu ayat atau satu kata sampai hari kiamat kelak. Gak jelas Bang Amin Rais ya. Saya banyak ya dikirimin berita-berita, dan setelah kemarin saya landing dari Medan tuh saya lihat, oh juga ada ternyata berita ramai tentang statement atau pernyataan saudara Hotman Paris Hutapea. Dan banyak sekali yang mengatakan, Bang, komentari gitu ya. Saya sebenarnya di urusan pribadi saya dengan saudara Hotman ini ya, bisa dibilang sudah selesai, bisa juga dibilang belum selesai. Tetapi sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sampai kapanpun untuk saudara Hotman ini saya tidak akan pernah pertama untuk meminta maaf dan atau menganggap dia menang. Tidak. Karena saya melihat bahwa proses saya dengan Hotman itu bergeser ke persoalan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dan karena itulah makanya saya kemarin menyampaikan permohonan maaf saya terhadap Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran-jajaran di bawahnya atas sedikit kisruh di ruang peradilan negeri Jakarta Utara, dan juga atas naiknya ke meja secara spontan saudara Firdaus Oyobo. Dan itu tentulah bukan yang saya suruh, tetapi menurut penjelasan dari Adinda Firdaus itu spontanitas dia lakukan. Pun demikian, secara gentle saya sudah menyampaikan permohonan maaf, dan kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Sunarto dan jajaran bisa memaafkan. Berikutnya, saudara sekalian, ada yang menarik untuk kita cermati dan kita amati apa yang disampaikan saudara Hotman kemarin. Pertama, Hotman mengatakan bahwa sebaiknya Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan dengan alasan kondisi negara saat ini. Iya. Ya, diperlukan kearifan. Saya mau tanya, dengan ditahannya Roy dan Tifa, itu mengurangi opini publik yang liar atau menambah? Justru kondisi bangsa ini lebih baik. Tidak ada yang teriak-teriak lagi, tersangka, tapi teriak-teriak lagi. Kemana-mana, tampil di TV ABCD. Belum lagi pengacaranya yang cuap-cuap terus. Nah, artinya bahwa dengan ditangkap dan ditahan, bahwa akan berkurang opini publik dan
membuktikan bahwa Polri benar-benar menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan pernyataan untuk proses penangkapan dan penahanan dimaksud juga sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolri. Untuk apa? Dalam rangka persiapan untuk menyerahkan ke kejaksaan guna berikutnya disidangkan di pengadilan. Jadi proses penangkapan dan penahanan itu hal yang lumrah dan yang biasa. Apalagi ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi untuk rakyat Indonesia tidak usah kita menganggap bahwa ini ada kriminalisasi. Tidak ada kriminalisasi di sini. Jadi maju terus Bapak Kapolda Metro, jajaran Bapak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabareskrim, Pak Wakabareskrim, dan jajaran-jajaran di bawahnya terus maju. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Saya tadi barusan melihat sebuah video di kanal YouTube-nya Refli Harun bahwa ada sedikit keributan ataupun ketegangan terjadi di rumah sakit Polri Kramat Jati antara petugas Polda Metro Jaya dengan tim kuasa hukum Roy Suryo dan juga Tifa, bahwa diduga malam tadi, berarti ya tengah malam tadi, Roy Tifa nyaris dijemput polisi untuk dibawa ke rumah tahanan karena kabarnya sebentar lagi dia akan diserahkan ke kejaksaan. Bukti-buktinya, berkasnya, tersangkanya akan diserahkan ke kejaksaan. Wah, apakah memang selama ini Roy Suryo dan Tifa hanya pura-pura sakit, teman-teman? Waduh. Kok bisa-bisanya langsung mau dijemput tengah malam ya kan? Langsung mau diantar mungkin ke rumah tahanan biar dia merasakan bagaimana rasanya tidur di penjara, di balik jeruji besi, di ukuran ruangan 3x2 atau 1x2 ya kan? Ya kan Tifa selama ini katanya mau merasakan gitu ya kan? Katanya enak ya kan? Nah sekali-sekali. Tapi waduh ada, ya nanti kita tayangkan lah videonya ya, ketegangan-ketegangan kecil antara Roy Suryo, pengacara Roy Suryo, Abdul Gofur dan juga Refli Harun, teman-teman. Ini menarik nih. Tengah malam loh, nyaris dijemput oleh polisi. Waduh, ini hampir kita mendapatkan 2 kejutan dari Polda Metro, teman-teman. Tapi kita harus tetap mengawal kasus ini dan kita harus apresiasi Polda Metro Jaya karena sudah bekerja dengan maksimal, sudah bekerja dengan baik. Ya, kita tahu semua lah, mungkin kasus ini banyak tekanan-tekanan politik dan lain sebagainya. Tapi Polda Metro Jaya tetap memegang teguh bagaimana bertugas dengan integritas yang tinggi, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.